Saya ada dua pertanyaan yang berkaitan. Yang pertama, bagaimana mengatasi situasi dalam menyampaikan kebenaran Tuhan supaya kita tidak menghakimi? Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana menyampaikan firman Tuhan sehingga orang yang dengar tidak merasa dihakimi? Itu pendeta yang menjadi pertanyaan saudara kita. Silakan pendeta untuk tanggapannya. Baiklah, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Bagaimanapun juga kebenaran itu harus disampaikan. Tapi pertanyaan ini mengatakan bagaimana supaya kita bisa menyampaikannya tanpa memberi kesan bahwa kita menghakimi. Dan memang betul, Alkitab sendiri mengatakan janganlah kamu menghakimi. Matius pasal yang ke-7. Siapalah kita manusia di mana kita yang menyatakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, maka biarlah firman Tuhan itu yang berbicara. Tema dari acara tajam, Ibrani 4 ayat yang ke-12 mengatakan sebab firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan lain sebagainya, disebutkan di sana. Artinya apa? Artinya bahwa firman Allah itulah yang akan mengubah seseorang. Ya, pedang yang bermata dua itu bukan hanya melukai, tetapi juga menyembuhkan. Ya, memberikan kepada kita teguran dan juga memberikan kepada kita suatu jalan keluar apa yang terbaik. Mungkin kita baca beberapa ayat dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Kalau boleh saya baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Saya buka Alkitab saya pelan-pelan. Ayat yang ke-8 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi yang disebut dengan hakim yang adil itu adalah Tuhan. Penghakiman ada padanya. Tugas kita adalah mengabarkan firman Tuhan. Mungkin redaksi pertanyaannya bukan menyampaikan kebenaran Tuhan supaya kita tidak menghakimi, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak membuat orang tersinggung. Mungkin begitu, ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, firman Tuhan kita sampaikan apa adanya, dengan kelemah lembutan, dengan penuh kasih kita sampaikan akan firman Tuhan. Karena kalau kita sampaikan firman Tuhan itu dengan benar, Alkitab sendiri mengatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Alkitab berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini adalah firman Tuhan, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nyatakanlah firman. Jangan sampai kita menyatakan sesuatu tetapi tidak ada dasar Alkitabnya. Kalau kita menyatakan sesuatu yang betul-betul ada dasar Alkitabnya, maka itu adalah Alkitab yang berbicara. Dan Alkitab ini adalah ilham dari Allah, dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus jugalah yang akan bekerja untuk memimpin seseorang kepada kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Saya buka lagi Alkitab saya. Yohanes pasal yang ke-16, pelan-pelan. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab, dan sekarang Alkitab itu kita baca, Roh Kudus yang sama yang akan menegur kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita kepada kebenaran dan di dalam kebenaran. Coba kita baca satu ayat lagi dalam pasal yang ke-16, Injil Yohanes,
pasal 16, lalu kemudian ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kuduslah yang menginsafkan. Pekerjaan Roh Kudus itu sungguh luar biasa dan telah terbukti. Jadi waktu kita menyampaikan pekabaran firman Tuhan dengan sederhana, dengan hati yang tulus, kita berdoa. Ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan menolong seseorang untuk memahami firman Tuhan dan boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya pikir demikian. Terima kasih.